Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatur Rahmah, NIM 19190015, akan menjelaskan tentang berpikir irfani. Yang pertama, pengertian dari berpikir irfani. Secara etimologi, irfani dari kata dasar bahasa Arab arafah semakna dengan ma'rifat yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Selanjutnya yaitu asal sumber irfani. Yang pertama, asal sumbernya menganggap bahwa irfan Islam berasal dari sumber Persia dan Majusi. Yang kedua, irfani berasal dari sumber-sumber Kristen. Yang ketiga, irfani berasal dari sumber India. Yang keempat, irfani berasal dari sumber-sumber Yunani. Dalam berpikir irfani ada tahap-tahapannya, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini ada 7 tahapan yang harus dijalani. Semuanya berangkat dari yang paling dasar menuju tingkat puncak, di mana saat itu hati telah menjadi netral dan jernih sehingga siap menerima limpahan pengetahuan. Yang kedua, tahap penerimaan. Pada tahapan ini, seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Yaitu yang ketiga, tahapan pengungkapan. Pada tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses pencapaian irfani, di mana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan. Selanjutnya yaitu hubungan berpikir irfani akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang ini hubungan berpikir irfani dan filsafat ilmu. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh hubungan berpikir irfani dan filsafat ilmu, nah, kita harus mengetahui dulu apa itu berpikir irfani dan apa itu filsafat ilmu. Maka dari itu, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu berpikir irfani. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, pengertian berpikir irfani menurut etimologi berasal dari bahasa Arab atau arafah, semakna dengan kata makrifat, berarti pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini berbeda dengan pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah proses menerima ilham dari antara manusia dengan Tuhannya. Nah, menurut terminologis, irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya. Irfan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ kemudian dikonsepsikan dan masuk ke dalam pikiran sebelum dikembalikan kepada orang lain. Oke, yang berikut pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu yang dikenal dalam dunia barat berasal dari zaman Yunani kuno. Pada zaman itu keduanya termasuk dalam pengertian epistem. Kata filosofia merupakan suatu kata padanan atau epistem. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah theory of science, meta-science, maupun science of science. Ada pemuka filsuf, yakni Deligne, mendefinisikan bahwasanya filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu. Filsafat ilmu juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu filsafat ilmu dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut dengan berbagai hubungan dari luar kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terhadap dalam ilmu, yaitu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Dalam pengertian yang lebih luas, pengertian filsafat tak lain adalah suatu proses kritik atau pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Adapun pengertian lain adalah menganalisa dari bahasan serta penjelasan tentang arti konsep. Filsafat ilmu maupun hakikat ilmu terbagi atas dua perspektif, yakni perspektif Islam maupun Barat.
perspektif Islam, hakikat ilmu adalah pandangan maupun sesuatu yang dapat didasarkan, dirasakan, serta dapat dijangkau oleh akal dan pikiran manusia atau fisik. Dalam pandangan Islam juga beranggapan bahwasanya sesuatu yang berbau metafisik itu termasuk hakikat ilmu. Dan agama Islam menggunakan metode kewahyuan untuk mempelajari hal yang berbau metafisik. Sedangkan dalam perspektif Barat, hakikat ilmu dalam pandangan Barat yakni sesuatu yang dapat dirasakan dan dipelajari serta dapat dijangkau oleh nalar manusia. Dalam pandangan ini tidak meyakini sesuatu ataupun hal yang berkaitan dengan metafisik. Dalam pandangan Barat beranggapan bahwasanya sesuatu yang berbau metafisik itu adalah didasarkan pengalaman. Nah, bisa dilihat hubungan berpikir ilmiah, berpikir irfani dan filsafat ilmu. Berpikir irfani meyakini akan ilham. Nah, termasuk dalam hakikat ilmu perspektif Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Enda Sri Mulyani dengan NIM 191900025. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari berpikir irfani. Manfaat yang pertama yaitu dapat menambah wawasan. Kedua, dapat menjelaskan suatu permasalahan melalui teori dan penarikan kesimpulan dengan penalaran. Ketiga, dapat mengembangkan penalaran berdasarkan pada pengetahuan kasyaf. Jadi, berpikir irfani ini mampu untuk mengembangkan penalaran berdasarkan pada pengetahuan kasyaf, di mana pengetahuan diperoleh secara langsung dari dalam hati tanpa adanya suatu analisis dan perantara, yakni melalui olah rohani dan pengalaman batin. Pengetahuan yang diperoleh melalui berpikir irfani dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan terkatakan dan pengetahuan tidak terkatakan. Selanjutnya, dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir dengan kritis. Nah, jadi berpikir irfani ini tidak jauh berbeda ya dari yang lain. Jadi berpikir irfani itu juga bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Untuk apa? Untuk menambah wawasan akan ilmu pengetahuan tentunya. Selanjutnya, berpikir irfani dapat membuat kita menerapkan aspek praktis dan teoritis. Apa sih aspek praktis? Nah, jika ditinjau dari berpikir irfani, aspek praktis ini adalah suatu pola pikir yang mendiskusikan relasi antara manusia dengan sang pencipta, sekaligus relasi antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta. Di mana dalam berpikir irfani praktis itu menjelaskan bentuk-bentuk atau wujud dari kewajiban yang menjadi konsekuensi dari adanya relasi tersebut. Contoh, jika seseorang ingin lebih mengenal sang penciptanya, maka ia juga harus melampaui tahapan-tahapan spiritual tertentu sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing ya tentunya. Nah, selain itu, dia juga harus bisa memahami bagaimana kondisi batinnya. Misal, apakah dia sedang terpuruk kah? Mungkin bahagia, sedih, atau mungkin marah. Kenapa bisa demikian? Karena bagi para kaum irfani, jika ingin mengenal sang penciptanya, dia juga harus bisa untuk mengenal keesaannya. Dengan mengenal keesaannya, maka memahami bahwa ia, yaitu Tuhan, merupakan satu-satunya. Nah, berpikir irfani ini tidak bisa jika hanya dinalar melalui pemikiran rasional, tapi juga harus melalui perjalanan spiritual. Selanjutnya, dalam berpikir irfani, yaitu bisa membuat kita berpikir dengan aspek teoritis. Nah, apa sih aspek teoritis? Jika ditinjau dari berpikir irfani, aspek teoritis yaitu suatu pola pikir yang berhubungan dengan hakikat dari alam, di mana di dalam berpikir irfani secara teoritis lebih merujuk kepada intuisi dengan kolbu atau hati dan kejernihan jiwa melalui riyadhah secara terus-menerus serta kembali kepada sang pencipta, di mana itu merupakan capaian akhir dari irfani teoritis. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami.
Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat belajar dan menimba ilmu.